Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan judul Algoritma Arsitektur Multilayer Perceptron. Yang pertama itu ada pengertian multilayer perceptron adalah sebuah jaringan saraf yang terdiri dari satu layer input, satu atau lebih hidden layer, dan satu output layer. Multilayer perceptron yang memiliki banyak hidden layer disebut juga deep neural network. Gambar di samping kiri adalah arsitektur dari sebuah multilayer perceptron dengan dua input, satu hidden layer yang memiliki 4 neuron dan 3 output neuron. Dalam ilustrasi ini juga kita bisa melihat bias, meskipun biasanya bias ini bersifat implisit. Setiap layer atau kecuali output layer memiliki satu neuron bias dan terhubung sepenuhnya dengan lapisan berikutnya. Pada arsitektur ini, sinyal hanya mengalir dalam satu arah atau dari input ke output. Jadi arsitektur ini adalah contoh dari forward neural network. Sebuah jaringan saraf tiruan seperti MLM mirip dengan seorang bayi baru lahir yang belum mengerti apa-apa. Dengan belajarlah seorang bayi dapat meningkat pengetahuannya tentang dunia sekitar. Begitu juga dengan MLP. Ketika kita melatihnya pada sebuah data, kita ingin agar multilayer perceptron membuat kesalahan yang sangat minim pada prediksinya. Selama bertahun-tahun, banyak peneliti yang kesulitan menemukan cara untuk melatih multilayer perceptron. Barulah pada tahun 1986, David Rumelhart, Geoffrey Hinton, dan Ronald Williams mempublikasikan penelitian yang mengenalkan propagasi balik, alias backpropagation. Propagasi balik adalah sebuah algoritma untuk melatih MLP yang masih digunakan hingga sekarang. Propagasi balik itu ada algoritma propagasi balik memungkinkan MLP untuk belajar membuat prediksi menjadi semakin baik dengan suatu teknik yang disebut chain rule. Algoritma ini bekerja dengan cara berikut, yaitu algoritma ini menangani satu kelompok kecil dalam satu waktu dan melewati keseluruhan set training beberapa kali. Tiap satu lintasan set training kita menyebutnya dengan istilah satu epoch. Selanjutnya, algoritma menghitung output semua neuron dalam satu layer. Hasilnya diteruskan ke layer berikutnya, dihitung lagi outputnya, dan diteruskan lagi ke layer berikutnya. Demikian seterusnya sampai kita mendapatkan output dari layer terakhir, yaitu layer output. Proses ini disebut forward pass, mirip seperti teknik membuat prediksi. Bedanya adalah seluruh hasil pada tahapan menengah disimpan untuk proses backward pass atau umpan mundur. Selanjutnya ada keluaran hasil prediksi, kemudian diukur tingkat errornya menggunakan loss function dengan cara membandingkan output yang diinginkan dan output dari jaringan. Terus, algoritma kemudian melewati setiap lapisan secara terbalik atau mundur hingga mencapai layer input untuk mengukur kontribusi kesalahan dari setiap kesalahan. Proses ini dilakukan secara analitis dengan menerapkan aturan rantai atau chain rule yang membuat langkah ini cepat dan tepat. Dan yang terakhir, algoritma melakukan langkah penurunan gradien untuk mengubah dan menyesuaikan bobot koneksi di jaringan. Proses ini bertujuan untuk meminimalisir error. Sebuah contoh sederhana dari propagasi balik ini adalah pada permainan Angry Birds. Kita dapat memenangkan permainan dengan memilih lintasan terbaik untuk mengenai target. Pada awal permainan, MLP akan memilih lintasan secara acak. Pada pemilihan lintasan pertama, MLP sangat mungkin menghasilkan error berupa tak kena target. Error kemudian diukur dengan loss function, di mana error merupakan jarak antara lintasan yang tidak mengenai target dan targetnya dituju. Error kemudian dikirim dengan propagasi balik dan setiap bobot pada MLP disesuaikan dengan optimizer. Pada kasus ini, bobot yang perlu dipelajari MLP adalah lintasan terbaik yang harus dilalui untuk memenangkan permainan. Kemudian MLP akan terus belajar dengan propagasi balik hingga akhirnya menemukan bobot atau lintasan yang berhasil mengenai target. Lalu selanjutnya itu ada klasifikasi dengan
MLP. Setelah kita memahami perseptron, multilayer perseptron, dan propagasi balik, kita dapat melihat bagaimana MLP bekerja. MLP adalah model machine learning kategori supervised, sehingga MLP dapat dipakai dalam kasus klasifikasi dan regresi. Kita akan melihat bagaimana MLP bekerja dalam kasus klasifikasi. Pada gambar di bawah ini terdapat sebuah kasus klasifikasi untuk menentukan apakah seorang murid akan lulus atau tidak dari sebuah kelas. Pada data terdapat dua atribut, yaitu jumlah absensi dan lama waktu yang dihabiskan pada tugas akhir. Dan label pada data ada dua, yaitu lulus dan gagal. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Bagas Graha. Lalu di sini saya menjelaskan klasifikasi dengan MLP. Untuk menyelesaikan masalah ini kita dapat menggunakan MLP dengan satu hidden layer yang memiliki 4 perseptron. Input pada MLP merupakan dua atribut pada data dan output memiliki satu perseptron yang akan mengeluarkan dua prediksi kelas. Jadi pada masalah klasifikasi dua kelas atau biner, kita dapat menggunakan dua perseptron untuk menggunakan hanya satu perseptron pada output layer yang mengeluarkan probabilitas untuk masing-masing kelas. Probabilitas lebih dari 0,5 itu memprediksi lulus, dan probabilitas kurang dari 0,5 itu memprediksi tidak lulus. Untuk masalah klasifikasi 3 kelas ke atas, jumlah perseptron pada layer output sebaiknya menyesuaikan jumlah kelas pada data. Lalu ada animasi di samping menunjukkan sebuah MLP untuk kasus klasifikasi kelulusan siswa yang kita bahas sebelumnya. Pada MLP di samping terdapat dua input dan sebuah perseptron output yang mengeluarkan probabilitas untuk setiap kelas. Untuk hidden layer, MLP di samping menggunakan 4 buah perseptron. Tak ada aturan baku tentang pemilihan jumlah hidden layer dan banyak perseptronnya. Jumlah hidden layer dapat disesuaikan dengan kerumitan masalah yang akan diselesaikan. Lalu ada animasi di samping. Kita dapat melihat bobot pada setiap garis yang menghubungkan perseptron. Bobot tersebut adalah parameter yang dipelajari oleh MLP agar menghasilkan prediksi yang benar. Proses ini dengan contoh Angry Birds sebelumnya, di mana bobot pada setiap iterasi akan disesuaikan dengan propagasi balik. Ketika telah melalui beberapa iterasi, kita dapat melihat beberapa garis menjadi lebih tebal dari lainnya. Garis yang lebih tebal menunjukkan bahwa bobotnya lebih tinggi dari seluruh bobot yang dipelajari. Prediksi MLP pada iterasi terakhir akan menjadi lebih tepat. Lalu di sini ada rumus multilayer perseptron. MLP itu salah satu jenis jaringan syaraf tiruan yang terdiri dari beberapa lapisan layer yang saling terhubung. Rumus yang digunakan untuk MLP adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada simbol-simbol yang terdapat pada rumus tersebut adalah yaitu X itu input dari MLP-nya berapa. Lalu ada W, bobot atau weight yang menghubungkan setiap neuron pada lapisan sebelumnya dengan neuron pada lapisan berikutnya. Lalu di sini ada simbol B, yaitu artinya bias yang ditambahkan pada setiap neuron pada lapisan berikutnya. Dan di sini juga ada simbol F, fungsi aktivasi yang digunakan pada setiap neuron. Dan yang terakhir ada simbol Y. Simbol Y itu adalah output dari MLP. Ya, jadi kesimpulan dari materi ini adalah dalam dunia AI, multiperseptron atau MLP merupakan salah satu jenis neural network yang paling populer yang sering digunakan. MLP terdiri dari beberapa lapisan neuron yang saling terhubung dan mampu melakukan klasifikasi dan prediksi data dengan akurasi yang tinggi. Kelebihan MLP adalah kemampuannya dalam memproses data yang kompleks dan non-linear, sehingga sangat berguna dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan suara, pengenalan wajah, dan analisis data keuangan. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan MLP sangat penting dalam pengembangan teknologi AI untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem yang digunakan. Oke, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf banyak salah tutur kalimat atau penjelasan. Jika kurang jelas bisa tanyakan melalui komentar. Terima kasih.